bareng saya Pepi Nuralis ditemani sama teman saya. Siapa? Halo, aku Faik. Ya, di sini kita mau ngapain sih? Mbaknya mau ngapain di sini? Aku mau ngelamar kerja sih, guys. Oh iya. Ngelamar kerja di channel Remake ID ya. Tapi nggak gajian. Oke. Udah pada penasaran kan di sini mau apa? Lama banget kita nggak posting video. Ini juga baru mungkin udah berapa lama nggak tahu ya posting video ya. Itu disensor, tenang aja. Dia penakut banget orangnya guys. Oke, kita langsung aja ya. Di sini kita mau review film yang udah banyak banget dibincangin sama mungkin seluruh Indonesia. Beberapa mungkin ada juga yang belum tahu, yaitu pemenang film terbaik ya di Festival Film Indonesia tahun 2021. Filmnya berjudul apa nih, Kak? Siapa yang telepon? Mamaku. Oke, angkat dulu, angkat. Udah. Gimana? Mama bilang apa? Mau kasih sangu? Iya, mau dikirimin guys. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Kita bahas film Penyalin Cahaya. Udah tayang di Netflix juga kan ya? Iya, 13 Januari 2022 udah mulai tayang di Netflix dan kalian udah bisa nonton. Sebelum itu kita langsung masuk ke sinopsisnya aja. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu. Sebelum kita masuk ke sinopsis, jangan lupa subscribe dan share, komen juga boleh banget di channel Remake ID ya. Dukung terus kita supaya bisa mereview banyak film lainnya di video yang akan datang. Oke, check it out. Film garapan sutradara Regas Banuteja ini bercerita tentang Suryani yang harus kehilangan beasiswa kuliah karena dianggap telah mencemarkan nama baik fakultas. Serta melanggar pasal beasiswa, Yani menghadiri perayaan kemenangan komunitas teaternya di Rumah Rama yang merupakan sebelum larut malam. Saat pesta kemenangan berlangsung, Suryani mengingkari janji kepada ayahnya untuk tidak minum alkohol. Oke, itu tadi sinopsis yang udah ditayangin. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku sendiri ini film yang bagus banget ya. Dari Indonesia yang aku tonton, durasi hampir panjang banget, 2 jam lebih. Pemain-pemainnya, gue bacain dulu ya pemainnya ya. Gue apa saya sih? Aduh, oke. Jadi salah satu pemain utamanya itu ada Shenina Cinnamon yang sebagai Sur. Shenina Cinnamon yang jadi Suryani atau tokoh di sini lebih dikenal sebagai Sur ya. Mana? Sabar guys, kita nggak hafal nama tokohnya. Ya, ini dia nama-namanya. Yang pertama itu Shenina Cinnamon itu tadi sebagai Sur. Terus ada juga Ciko Kurniawan, itu temannya Sur yang di fotokopian sebagai Amin. Ada Lutesa, ini juga sebagai Farah. Ada Jerome Kurnia sebagai Torik. Dan ada Julio Parengkuan sebagai Rama. Ada juga nih salah satu ketua teaternya yaitu Dea Panendra sebagai Anggun. Terus apalagi nih? Dan juga ada aktor senior yang berperan jadi ayahnya Sur, yang diperankan oleh Bapak Lukman Sardi. Jadi menurut kamu gimana nih? Kan kamu udah nonton ya Faik ya. Menurut kamu Penyalin Cahaya ini gimana sih dari isu yang sudah disuguhkan? Menurut aku ini adalah salah satu film yang penting, padat, tapi bisa dinikmati gitu. Salah satu isu yang diangkat di sini itu kan tentang kekerasan seksual ya, terutama kekerasan seksual yang lagi-lagi akhir-akhir ini tuh marak dibicarakan di Twitter atau di media sosial, apalagi tentang mahasiswa. Banyak mahasiswa yang terjerat kasus pelecehan seksual oleh dosen maupun sesama mahasiswa. Nah, film ini, Penyalin Cahaya ini hadir di tengah isu yang lagi marak-maraknya gitu kan. Dan sangat-sangat relatable ternyata, sangat relatable dan sangat mudah diikuti. Alurnya pun sesuai dengan ekspektasiku ya. Diriku sendiri itu sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi nggak salah lah ya kalau film ini menjadi film terbaik di Festival Film Indonesia. Nggak salah banget. Karena memang aku ini di luar dugaanku sendiri. Waktu nonton pun sebenarnya aku tidak banyak berekspektasi gitu. Ternyata wow, ini sangat memuaskan, dan ketika nonton tuh nggak ada waktu untuk membosankan gitu loh. Kita nggak akan bosen sama sekali sama alur yang disuguhkan dari kita kan disuguhkan melalui sudut pandang Suryani ya, yang mengalami yang menjadi korban itu.
kita kan kita juga merasakan gitu, terbawa emosinya. Bagaimana cara dia menghadapi kemarahannya dia, terus ya konflik batinnya dia itu tersalurkan dengan baik ke penonton. Aku sebagai penonton itu merasakan feeling itu gitu. Iya bener sih, karena Suryani itu kayak bener-bener totalitas banget ya menjadi korban itu. Ya apa, dia itu kayak menghayati banget perannya. Shenina ini jadi itu sebagai ini kita bahas alurnya aja. Alur pertama itu emang bener ini tentang kasus pelecehan seksual, yang mana juga nggak aku duga ternyata pelecehan seksual yang dimaksud itu kalau misalkan kita dibawa pemikiran ke permasalahannya, kayak misalkan diduga ini apakah pemerkosaan atau gimana gitu loh, pelecehan seksual yang dilakukan, ternyata itu bukan sesuai pemikiran kita gitu loh. Yang Ada biasanya sesuatu. kita temuin di media sosial itu di luar dugaan sekali. Iya, jadi sesuatu menarik itu ada gitu ya di film itu, ya nggak sih? Jadi kesimpulannya kayak pelecehan seksual itu tidak harus berupa kamu menyentuh privasi orang sembarangan, itu di luar itu intinya. Dan ternyata itu salah satu pelecehan seksual gitu. Ya. Terus film ini juga dibuka. Awalnya aku kira film ini itu kayak ternyata filmnya hanya sebuah pementasan teater aja. Padahal bukan itu gitu ya, isi filmnya itu hanya ya scene yang dimasukkan untuk pembuka awal itu emang pementasan teater, karena dimana Shenina Tsunamo sebagai Suryani ini juga ikut masuk ke dalam komunitas teater di kampusnya kayak gitu kan itu awalnya. Dan penutupannya pun ditutup dengan pementasan teater gitu ya di bagian akhir. Ya, kita tidak akan melanjutkan kenapa itu. Kalian nonton aja sendiri ya. Terus juga gimana kalau aku tanya sama kamu, salah satu scene yang menyentuh ininya nggak terlupakan apa di film ini? salah satu yang tidak terlupakan itu ketika Shenina mencari keadilan dia. Suryani itu mencari keadilannya dengan melalui berbagai cara. Padahal kan kalau misalkan seorang wanita sudah terkena pelecehan seksual, apalagi tidak diketahui sebenarnya dia itu menghadapi pelecehan seksual atau tidak, dan Suryani kemudian mencari banyak barang bukti, dan kemudian aku itu kesel banget saat Suryani itu masuk ke kode etik itu. Oh iya, yang ke badan salah satu kode etik di salah satu kampusnya ada bagian kode etik yang mengurusi hal itu. Nah, itu malah nggak ditindaklanjuti, tapi malah disebar di salah satu para dosennya, sehingga Suryani sendiri udah gagal mendapatkan beasiswa. Jadi Pokoknya, kayak tidak ada tempat untuk berlindung gitu guys bagi Suryani. Jadi kita yang menonton itu kesel ya. kesel banget loh, ini relate banget di kehidupan nyata itu, kayak ya ampun, bener sih korban pelecehan seksual itu kayak susah banget mencari keadilan, itu gimana sih Untuk caranya? didengar pun kayak dari kita membaca kasus-kasus sebelumnya tuh alot gitu, penyelesaiannya tuh alot sekali gitu, apalagi kalau berkaitan dengan nama kampus. Aku setuju gitu. banget sih. Tapi dengan adanya film Penyalin Cahaya ini, sebagai korban pelecehan seksual, kita juga harus mencari cara bagaimana sehingga Suryani ini mahasiswa semester 3 jurusan komputer, dia memanfaatkan keahliannya juga kan di sini untuk mencari tahu bagaimana kasus yang dia timpa gitu. Ya, yang dia intinya alami. kalau selanjutnya gimana bisa kalian tonton di Netflix. Iya gitu ya. Kalau buat aku sendiri salah satu scene yang sangat-sangat tidak terlupakan itu di bagian akhir ya, di mana ini kan bahasa Inggrisnya series filmnya itu Photocopier. Fotokopi ya, bahasa Inggrisnya fotokopi. Nah, jadi ada salah scene yang dimana dia menghambur-hamburkan banyak kertas itu salah satu scene yang menurutku open ending gitu bagi kita semua, dan jadi berpikir selama scene itu dijalankan, kayak berpikir oh gitu. Iya, soalnya kan ya si korban pelecehan seksual ini karena susah menyuarakan, mau lapor pun ternyata dibungkam kayak gitu. Ya udah, itu cara mereka untuk menyuarakan bagaimana mereka ditindaklanjuti kayak gitu kan. Mereka hanya bisa bersuara melalui, ya itu tadi sesuai judulnya, fotokopier gitu kan. Nggak terduga, awalnya aku juga bingung, ini kenapa sih kok bawa fotokopian gitu kan. Ternyata fotokopi itu relate juga loh dengan keadaan birokrasi saat ini gitu. Kalau kita mau daftar KTP kan kita daftar apa bakti sosial atau apa, kita perlu KTP. Kita mau daftar apa, kita perlu fotokopi KTP, fotokopi apa. Jadi kayak fotokopi adalah salah satu
apa ya, Masih alat legenda dibutuhkan. dan juga sebuah sesuatu yang pasti kudu ada gitu guys, wajib kalau kita tuh birokrasi kemanapun. Jadi fotokopi di sini tuh gak sekedar fotokopi gitu, ternyata wow maknanya dalam juga gitu. Dan kamu ingat gak tentang perkataan fogging yang salah satu ada itu adegan fogging ya, fogging Yang mengubur, terus apa lagi tuh? menguras, menutup, Menguras, dan penutup, mengubur. mengubur ya. Ya. Menguras emosi Mengubur adanya kasus, ya kan? dan menutup rapat-rapat kasus. Itu kayak sindiran banget sih dari kalimat Iya. tersebut kalau menurut aku. Ayo harap menguras dan menutup, mengubur, lakukan 3M gitu kan, digaung-gaungkan terus-menerus gitu. Iya sih, jadi dalam film ini pun karena mungkin di Indonesia ini masih adanya terjadi wabah pandemi COVID ya, maka di film ini mungkin juga dimunculkan yaitu wabah DBD itu kan. DBD ya. Yang tentunya beralasan juga sih kenapa harus fogging di samping DBD gitu. Kalau menurut kamu sendiri nih ada nggak sih sisi kekurangan di film ini apa gitu? So far aku menikmati ya, nggak tahu ini kekurangannya apa ya. Kurang lama kali ya? Mungkin di akhir karena open ending jadi kita harus mencari kesimpulan. Jadi mungkin film memang nggak semua film memberikan kesimpulan gitu Iya, kan. benar-benar. Jadi itu salah satu mungkin yang juga sulit dipahami tapi juga membuka apa ya, pemikiran baru gitu. Ending diserahkan kepada penonton. Mungkin itu ya yang salah. Sedikit kendala kalau menurutku. Kalau dari segi alur cerita, alur visual sama sinematografi aku menikmati sekali. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ada beberapa adegan itu kayak pas orang tuanya memarahi Suryani itu ya. Bapaknya Kayak kurang gitu loh, kurang galak. iya kayak kurang aja pas itu. Tapi mungkin ya udah bagus banget sih Lukman Sardi ya sebagai bapak Suryani itu. Strict parent, bapaknya adalah strict parent. Tapi ya itu sih susah banget kalau menjadi korban pelecehan seksual, mau cerita ke orang tua pun ya susah. Orang tua juga diceritain kadang nggak percaya. Sangat relate ya dari penggambaran tokoh Suryani itu, gimana ketika kita diposisikan sebagai korban pelecehan seksual gitu dan mencari keadilan, itu relate sekali gitu. Jujur sih. Dan selama menonton itu aku selalu penasaran, nggak ada 1 menit pun nggak penasaran tuh nggak. Jadi ketika apa ya, praduganya penonton itu sesuai dengan di film gitu ya. Jadi kita nggak pernah meleset nih ceritanya, nggak pernah meleset. Memang ada beberapa scene yang membuat kita itu mikir tapi juga terjawab di scene berikutnya gitu kan. Jadi nggak di PHP lah. Iya, agak di PHP ya. Soalnya sakit kalau di PHP itu sakit guys. Kamu udah nonton trailernya yang disiarin di Netflix? Menurutmu gimana? Yang mana? Yang Trailer ini Penyalin Cahaya. trailer Cahaya ya. Ya awalnya aku kira ya itu kasus pelecehan seksualnya itu tentang Suryani terusan diperkosa kayak gitu kan dengan beberapa temannya, salah satu teman atau beberapa, tapi kemudian nggak bisa dipecahkan permasalahannya. Ternyata bukan seperti itu. Ternyata tidak berhubungan dengan touching ya, menyentuh. Iya, tidak berhubungan dengan touching itu kan. Secara fisik. Kalau aku nonton trailernya itu kesannya memang misterius. Kesan yang pertama yang aku dapatkan karena di trailer itu kan banyak dominasi warna hijau ya, hijau neon atau hijau apa itu. Jadi kesannya tuh misterius dan agak horor. Apalagi ketika trailer bagian teater itu juga disertakan, tapi ketika nonton ternyata Nggak banyak gitu kan. Cuma tapi tetap awal- misterius gitu. Tapi trailernya lebih sangat misterius dan memang menarik. Dari penyajian trailernya aku sangat tertarik gitu. Jadi ini itu ya Suryani itu mahasiswa yang awalnya itu mengikuti teater, kemudian berkecimpung di situ dan mana ternyata ada beberapa hal kejadian yang itu menjadi permasalahan dalam film ini gitu kan. Ya udah nanti teman-teman nonton aja gimana tindak lanjutnya, permasalahan apa yang sebenarnya Suryani alami sampai dia pun dicabut ya beasiswanya. Iya, sampai dicabut beasiswanya karena ya. Iya itulah. Ya itulah. Kita berujung pada rating nih. Jadi yang terakhir kita akan ngasih rating. Ya dimulai Boleh. dari. Enggak kamu dulu enggak kamu dulu Oke, aja. untuk aku film Penyalin Cahaya secara pribadi ya, aku kasih rating 9 dari 10. Kalau aku masih mungkin 8,9 banding 10.
Dari 10. Iya, dari 10 kan. Jadi kesimpulannya recommended nggak nih buat ditonton? Recommended banget buat ditonton. Pokoknya buat teman-teman semua, ya ini loh, korban pelecehan seksual itu harus diberi ruang untuk bersuara. Seperti itu sih. Tapi tidak untuk ditonton bersama anak-anak tentunya ya. Karena ini ada adegan dewasanya. Jadi 18 ke atas yang direkomendasikan. Tuh ya teman-teman. Ya itu udah cukup ya. Intinya kalian bisa nonton secara legal di Netflix mulai 13 Januari. Kita juga udah nonton di Netflix ya. Kalau kalian ada rekomendasi film atau series yang ingin kita review, komen aja ya di bawah, nanti kita review. Ya, komen aja guys. Ya, jangan lupa di-share sekali lagi. Kalau mau komen langsung aja di bawah, di-share, di-like kalau kalian suka, atau misalkan kalian boleh kok kasih kritik dan saran. Ini penyajian reviewnya terlalu bosen apa gimana gitu, tinggal komen aja ya. Oke, mungkin udah segitu aja ya. Ini udah lama banget, tapi sebenarnya masih panjang ya kalau diceritain. Tapi kita menahan untuk tidak spoiler lebih lanjut gitu. Karena ini sayang banget sih kalau kalian nggak nonton asli. Daripada gabut dirubah, mending nonton ini. Udah gitu aja ya. Udah ya Sobat Remake ID, besok kapan-kapan kita balik lagi. Jangan lupa stay tune terus di channel Remake ID. Bye bye, see you next time. Terima kasih sudah banyak. menonton.